Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, sedulur-sedulurku, konco-koncoku, bos-bosku, kembali lagi bersama Sogon Gisting ya. Semoga kita semuanya sehat, dilancarkan urusannya, diberkahi kerjaannya, dan juga dilindungi setiap langkahnya ya. Hari ini tanggal 15 Agustus 2024 ya. Ini hari Jumat jam 7 pagi. Ini saya sudah mengeluarkan beberapa burung-burung sogon yang ada di tempat kita ya. Yang sebagian tuh masih ada di dalam karena masih mabung dan juga nyulam ya. Jadi teman-teman, kalau di sini itu hari Jumat adalah hari bersih-bersih. Jadi ini mau saya bersihkan dulu. Untuk burung-burung yang lain sudah saya bersihkan beberapa ya. Kandangnya kita bersihkan dari kotoran ya. Karena hari Jumat itu menurut kita hari yang paling baik untuk bersih-bersih. Begitu ya. Jadi hari ini tuh rencananya saya mau berbagi pengalaman kepada konco-koncoku semuanya ya. Cara kita mengajari burung-burung bahan gimana supaya ngeleper. Nah, ini kan masih ada yang bahan tuh. Nah, ini masih dasi, ini masih trotol ya. Nah, yang sebelah sini nih, ini tuh burung yang kemarin saya upload ya, yang giras mapan tapi ngeleper-ngeleper tuh ya. Ini coba saya goda ya. Nah, itu ya. Jadi bagaimana cara kita mengajari burung-burung bahan yang lain agar ngeleper-ngeleper seperti dia ya. Kita langsung ke videonya. Nah, jadi tuh kalau kita punya burung yang lata sudah ngeleper-ngeleper, ketika kita jemur itu kita taruh tengah-tengah ya. Itu dia di tengah-tengah. Kanan kirinya itu burung-burung yang masih bahan atau yang belum ngeleper-ngeleper seperti dia. Lah dia malah mandi tuh teman-teman. Ini baru mulai ada matahari, sepertinya dia merasa seger ya. Ini menurut dia mungkin waktu yang pas untuk mandi. Ya wes, sambil nunggu dia selesai mandi dan kondisi, kita akan memberikan air dukun ya. Nah, air dukun itu sudah saya posting ya di YT sebelumnya, di video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan ditonton. Air dukun itu apa sih Om? Nah, ini saya ambilkan yo untuk air dukunnya. Jadi di video sebelumnya sudah saya tunjukkan ya cara pembuatan air dukunnya ini. Nah, ini kok warnanya ada kuning-kuningnya Om. Ini kadang juga kita tambahkan kolibri sweet ya teman-teman. Ketika kita membuat air gula seukuran segini ya, setengah botol, itu kolibri sweetnya kita tambahkan sekitar 5-6 tetes ya. Nah, ini akan saya coba kasih air dukun ke beberapa burung kita. Sebelumnya teman-teman, ini kan sudah kena matahari ya. Saya sarankan kalau sudah kena matahari di kandangnya, itu nectar atau pakan burung sogonnya diambil. Karena nectarnya itu mengandung vitamin. Nanti kalau kena panas, itu bisa hilang vitaminnya. Nah, buat teman-teman juga ya, kalau bisa dilihat tuh ya, ada satu kandang yang pakannya itu jatuh itu ya, pakannya jatuh. Makanya kalau saya tuh misalkan ada burung yang suka menjatuhkan wadah pakannya, itu saya kunci dengan kabel tis ya teman-teman ya. Nah, nanti saya tunjukkan cara mengunci untuk tempat pakannya ya. Nah, ini saya ambil satu persatu teman-teman. Jadi
waktu jemur gini tuh diusahakan ya, itu nekstarnya diambil satu persatu seperti ini. Jangan sampai nanti burungnya itu makan makanan yang sudah kurang baik untuk dia. Nanti saya tunjukkan beberapa cepuk nekstar yang masih bagus, biar teman-teman juga tahu, yang nekstar masih bagus itu yang seperti apa, yang masih layak untuk dikonsumsi oleh burungnya. Yang belum paham, barangkali nanti teman-teman ada yang belum tahu toh. Nah, ini cepuk yang sudah saya ambil ya teman-teman. Nah, jadi warnanya tuh masih seperti ini ya. Ini coba saya jelaskan. Bentar teman-teman ya. Ini tak coba fokuskan biar kalian tahu. Untuk nih. Nah, ini warnanya tuh masih seperti ini teman-teman, masih seger ya. Terus buat teman-teman kalau nemuin ini kan ada kayak gelembung gitu ya. Tuh, kayak gelembung itu ya. Itu kalau kita caranya tuh nanti gelembungnya digeser-geser, taruh di pinggir, lalu disentil ininya, disentil. Nah, nanti gelembungnya itu akan hilang. Tuh ya. Kalau kurang jelas mohon maaf deh karena kameranya tidak fokus. Jadi buat teman-teman pastikan pakan atau nekstar burung sogonnya itu seperti ini ya. Tidak ada gelembung. Kalau ada gelembung seperti itu tadi ya, di gedor-gedor seperti ini. Di apa namanya tuh? Selentik ya, apa sih bahasanya itu ya? Pokoknya digitukan ya teman-teman, sampai nanti nggak ada gelembung lagi. Karena adanya gelembung itu bisa membuat pakannya itu cepat basi seperti itu ya. Kalau memang teman-teman nggak telaten, wis ganti pakan baru aja, diganti pakan baru. Nah ini agak membandel ini ya tuh, ini agak membandel tuh. Nah hilang tuh toh. Kadang ketika kita sentil-sentil yang kuat nggak keluar, pas dibiarin malah keluar. Oke gitu nggih. Itu untuk pakannya, karena burung sogon itu sensitif teman-teman untuk pakan ya. Nah sembari nunggu si pelatihnya itu, selesai mandi, kita coba lihat burung-burung yang lain ya, seperti burung masteran. Nah ini untuk burung-burung yang lain ya. Ini kandangnya sudah saya bersihkan semua tuh ya, masih basah kelimis tuh. Di sini ada konin, ada kemadi avatar, ada korlap. Itu korlapnya juga masih hijauan, masih anakan. Di belakang tuh ada ciblek. Itu cibleknya kakinya sakit teman-teman. Ketika kita mulut, terus kakinya tuh terkilir ya. Itu sudah beberapa waktu belum menunjukkan kesembuhan, tapi yo semoga nanti bisa sembuh. Nah itu serendit, ini serendit isiannya lakbet ya, karena lakbetnya receh di sini. Tuh. Ini serenditnya juga baru mutasi ke dewasa. Ini juga ada pelatuk. Ini masih umuran 2 bulan teman-teman pelatuknya. Nah kalau ini yang masih saya ngomong ya, ini burung gereja. Ini harapannya nanti yo dia bisa jadi masteran yang bagus ya. Pokoknya kalau burung gereja itu ketika dia masih anakan gini sering-sering diajak interaksi teman-teman. Ini beberapa hari kemarin juga dia ada fasenya dia tuh lagi terbang-terbang gitu, pengen terbang terus. Jadi kelihatan giras banget. Tapi ketika sudah melewati masa itu ya seperti ini nih burungnya yo. Ini di belakang rumah teman-teman tuh. Ini juga banyak.
bibit-bibit bonsai ini punya kakak saya yo. Oke, sambil nunggu dia ini selesai mandi dan juga kondisi lagi untuk ngelepar-ngelepar, ini karena beberapa kandang yang kita keluarkan belum dibersihkan, ini mau saya ambil alasnya ya, terus dibersihkan. Biar apa? Biar burungnya itu tetap nyaman dengan kebersihan kandangnya. Jadi buat teman-teman juga perlu diperhatikan kebersihan kandang burungnya ya, biar tetap nyaman juga sehat. Jadi kalau banyak pertanyaan, Om, burung saya kok belum leper ya Om ya, kenapa ya Om ya? Nah, poin pertama yang paling penting ya, itu berdasarkan pengalaman kita, itu cek kesehatan burungnya. Pastikan burungnya itu sehat teman-teman ya. Kalau kita bisa lihat tuh, teman bisa lihat semuanya ya, burung-burung saya itu ya sehat-sehat, aktif-aktif. Itu kuncinya ada di pakan. Nanti akan kita buatkan tutorial cara meracik Nestar di tempat kita itu seperti apa. Barangkali nanti teman-teman juga bisa mengikuti cara kita dan juga cocok buat burungnya. Karena ya barangkali pakan yang kita pakai itu nanti kurang cocok dengan punya teman-teman ya. Misalkan punya teman-teman itu lebih cocok dengan produk-produk yang sudah dijual belikan, ya monggo saja, karena itu pilihan masing-masing orang. Kita tidak bisa memaksa yang lain harus seperti ini, harus seperti itu, tidak. Di sini saya hanya berbagi pengalaman ketika merawat burung sogon, itu burungnya sehat ya dan rajin bunyi ya. Coba kita goda lagi. Nah gitu ya teman-teman. Jadi cara menggodanya itu memang harus tolong jangan gagal fokus ya dengan ekspresi mukanya ya. Tapi memang itu kebiasaan ya teman-teman. Mau diganti dengan cara lain ya monggo ya. Kalau misalkan diganti dengan gitu boleh, atau yang lain boleh. Yang jelas kalau burung ini kebiasaan digodanya seperti itu teman-teman ya. Gitu. Oke, saya mau ambil alas kandangnya ya, lalu dibersihkan, nanti kita masukkan lagi sambil dijemur. Jadi kenapa kok dibersihkannya sebelum dijemur, tidak setelah jemur, karena biar nanti ketika sudah dibersihkan itu kena matahari nanti jadi kering gitu ya. Nah, untuk pembersihan kandangnya di burung sogon itu teman-teman ya, itu biasanya ya 2-3 hari sekali saja. Kalaupun teman-teman misalkan mau setiap hari, sangat dianjurkan buat teman-teman. Tapi kalau burungnya banyak seperti tempat saya ini yo, 2-3 hari sekali enggak apa-apa, asalkan itu nanti alasnya itu tidak lembab ya teman-teman ya. Kadang kan ada burung sogon yang ketika mandi itu airnya tuh kayak dikuras gitu ya, pada jatuh semuanya. Nah itu harus diperhatikan, jadi dicek untuk burung-burungnya. Misalkan full krodong pun sore itu dicek untuk alas bawahnya itu ya. Nah itu, jadi di seperti ini kan. Nah kalau dia nggak ada air di bawahnya tuh seperti itu, nggak ada yang netes. Nah kalau teman-teman memperhatikan kandangnya terus kok basah sampai seperti ini, netes-netes, itu nanti takutnya air yang di dalam, yang ada di alasnya itu nanti menguap ya, itu nanti bisa berdampak pada kesehatan burungnya ya. Nah ini tuh burungnya giras teman-teman tuh ya, bisa dilihat sendiri ya, burungnya itu giras dia. Kalau dideketin tuh seperti ini, tapi kalau saya mundur ya, terus saya goda-goda, yuk saya goda-goda lagi ya. Nah ya teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu burungnya tuh sudah ngunci ya. Jadi kalau saya pribadi kenapa lebih suka burung yang giras mapan ya, seperti ini contoh lagi, ini secara langsung bisa dilihat ya. Jadi walaupun giras tapi dia gampang leper, latah gitu. Oke, saya lanjut untuk membersihkan alasnya nggih. Nah, selesai dicuci ya, sudah kelihatan bersih ya. Kalau teman-teman setelah membersihkan alasnya itu
burungnya dijemur, ini nggak perlu dilap ya, karena nanti ketika dijemur dia kering. Tapi kalau teman-teman ketika membersihkan alasnya itu kemudian setelahnya burungnya dikerodong ya, kita sarankan dilap pakai kain, pakai tisu ya, itu bisa. Yang penting alasnya kering biar nanti ketika dikerodong itu tidak nguap. Nah, nanti nguap itulah, uapnya itu bisa mengganggu kesehatan burungnya. Seperti itu ya. Kita masukkan lagi ke dalam kandangnya ya, kandangnya, kemudian nanti kita jemur burungnya sambil kita kasih air dukun, teman-teman. Nah, untuk pemberian air dukunnya sendiri ya, kita di sini menggunakan alat seperti ini ya. Ini kalau dipencet alatnya nanti airnya keluar tuh seperti ini. Nanti kalau kita lepaskan itu bisa menarik, menyedot si airnya itu. Nah, untuk takarannya ya, kita setiap hari ketika jemur seperti ini memberikan air dukunnya itu sebanyak 4-5 tetes saja seperti ini ya. Ini nanti dimasukkan ke dalam cepuknya gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau pakai ini ya jangan kebanyakan, nanti khawatirnya burungnya nyilet ya. Pastikan kalau pakai ini setiap hari juga dikasih kroto burungnya. Setelah jemur kasih kroto tidak terlalu banyak ya, 1/4 cepuk kecil aja. Nah, kalau teman-teman mau pakai air gula tok atau SKM tok, itu tiap hari krotonya 1 cepuk kecil yang penuh setiap hari agar burungnya nggak nyilet. Nah, sekarang saatnya saya kasih air dukun ke burung-burungnya yo. Ini nanti ketika sudah kita kasih, kita jemur 1-2 jam. Nah, kita kasih 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini kalau ini agak banyak nggak apa-apa, karena buat jamu, ya, buat jamunya. Ini tuh malah mendung, teman-teman ya. Ini sudah jam 7:30 pagi, tapi cuacanya belum nampak ada matahari yang hadir ini ya. Jadi kalau posisi kayak gini tuh ya, itu nanti burungnya pada turun berahinya karena dingin. Kecuali kalau burung yang punya kita itu yang sudah ngunci ya, itu walaupun kita goda-goda ya tetap ngeleper. Kita coba. Nah itu ya, walaupun kondisinya mendung dingin, kalau dia sudah ngunci itu ya seperti itu teman-teman. Kita goda ya langsung respon gitu. Lah kalau untuk burung-burung yang bahan ini yo, yang masih bahan-bahan ini yaitu berahinya tuh nanti dia langsung down. Jadi buat teman-teman, ngeleper itu karakter ya, karakter burungnya. Kalau ini memang dia karakternya ngeleper-ngeleper burung ini ya. Ada juga burung kita yang nggak ngeleper-ngeleper, yang sudah saya posting itu ya. Itu burung tertua di sini namanya Thor. Itu nggak ngeleper tapi buka paruh. Tembakannya juga istimewa. Bisa ditonton di video sebelumnya ya. Nah, jadi di sini itu teman-teman, kita cara mengajari burung-burung bahan di sini ya, yang ada di sini itu dengan pancingan ya, seperti yang kita lakukan sekarang. Burung yang leper-leper kita taruh tengah seperti ini, terus yang samping kanan kirinya itu burung-burung bahan. Nanti ketika dia ngeleper-ngeper, yang lain pasti nanti bisa nular, bisa mengikuti. Tapi berhubung sekarang kondisinya tuh ya mendung, nah nggak ada panas matahari, ya burungnya nanti kurang emosi karena kurang kena jemur. Jadi teman-teman harus ketahui ketika burung leper itu dia ada emosi dan juga berahi. Nah kalau berahinya tadi sudah kita pancing dengan menggunakan air dukun ya. Terus juga bisa menggunakan betina gitu. Nah ini karena posisinya ya malah mendung, jadi ya gini, burung-burungnya ya nggak kelihatan dia emosi, nggak kelihatan berahi. Seperti itu ya.
Jadi buat teman-teman kalau pengen burungnya yang lain cepet ngeleper, itu ya pastikan punya burung yang udah ngonci ngeleper-ngelepernya. Ketika digoda-goda tuh yo ngeleper-ngeleper seperti burung yang ini tadi. Coba kita goda lagi ya. Oh, dia kayaknya lagi sibuk itu ya, ngurusin apa namanya itu? Ngurusin apa itu dia? Coba kita zoom. Sepertinya dia lagi beresin bulunya itu ya. Tuh. Oh, mungkin ada serangga kecil yang nempel ya. Ya, begitu teman-teman. Karena hari ini cuaca kurang mendukung ya. Nanti di next video akan kita coba lebih maksimal ya untuk menampilkan hasilnya. Ya pokoknya caranya seperti itu teman-teman ya. Ketika jemur kita kasih air dukun, terus nanti kalau bisa kita pancing dengan betina ya. Kalau misalkan dengan air dukun saja sudah cukup ya wes gitu ya. Yang jelas cuaca juga berpengaruh kepada berahi burung, kepada emosi burung ya. Kalau cuacanya seperti ini itu nanti kurang. Oke, mungkin gitu dulu, nanti lanjut part 2 ya. Ditunggu nggih teman-teman. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.